Menjelang akhir tahun 2024 ini, Astra Honda Motor meluncurkan Scoopy generasi baru. Ini adalah New Scoopy 2024 ya. Dan dia dapat banyak banget peningkatan dari generasi sebelumnya. Dan apa aja perubahannya dari yang lama, yuk kita cek satu-satu. Nah, kalau yang ada di sini ini ada yang varian yang tertinggi dan di belakang gua ada yang varian yang lebih murahnya, dan yang dipajang ini adalah yang udah dilengkapi oleh aksesoris resmi. Jadi kalau dilihat di sini udah ada kayak aksen-aksen chrome ya kan, behel chrome, di sini ada chrome, banyak banget chrome sampai di bagian deck, bagian knalpot tuh chrome semua. Kalau kita nggak beli aksesoris resminya itu nggak ada chrome-chrome-nya gini. Nah, sekarang kita bahas desainnya. Bisa dilihat sekarang dia udah nggak pakai setang telanjang lagi. Jadi kaset Scoopy itu kan setang telanjang dan speedometer itu di tengah gitu ya. Dan ini bener-bener udah di cover semua, bentuknya juga manis banget. Ada visornya kecil di bagian sini ya kan, kayak mirip-mirip Genio dikit. Dan bisa dilihat wajah depannya tuh bener-bener berubah. Sekarang dia pakai 3 buah proyektor gitu di bagian tengah, dan bulatnya ini semuanya full DRL dan itu tebel banget pencahayaan LED-nya. Terus kalau dulu bagian sennya itu ada di bagian bawah sini, di sebelahnya lampu utama persis, sekarang ada turun lebih bawah lagi, dan dia masih mempertahankan kisi-kisi bolong 2 begini di Scoopy yang baru. Nah, ini dia panel meternya, bisa dilihat ya, lebih dekat. Nah, kalau nyala begini, dia langsung ada beberapa informasi yang bisa kita lihat. Di sini ada fuel meter dan atas itu ada MID yang bisa kita lihat. Ini ada odometer, pencet lagi ini adalah trip meter. Terus ini konsumsi bahan bakar real time, dan ini konsumsi bahan bakar rata-rata, dan kalau pencet lagi balik lagi ke odometer. Di atasnya ada speedometer, di atasnya lagi ada penunjuk jam, dan ini ada beberapa indikator. Kanan kiri ini ada lampu sem, terus di atas ini ada indikator eco, bisa dilihat di sini adalah lampu jauh, dan ini adalah anti theft alarm. Jadi kalau alarm menyala dia bakal kedip-kedip warna merah. Nah, ini buat di bagian bawahnya, di bagian apa ya, bisa dibilang kompartemennya, dia yang ini masih pakai smart key, bisa dilihat model standar kayak gitu. Ada poketnya di sini, kayaknya lebih gede poketnya daripada generasi sebelumnya, dan di sebelah kiri juga ada kompartemen yang menariknya dia dipencet sekarang. Nah, udah kebuka. Kalau dulu kan kayak ada tuasnya gitu ya baru kebuka, dan ini model kayak lock gitu. Dan di dalamnya ini diklaim lebih gede kapasitasnya sampai 4 liter, alias naik 1,3 liter dari generasi sebelumnya. Kalau di dalamnya sini dulu pakai USB power charger, sekarang udah pakai Type C. Keren banget ya. Terus ini ada karabiner hook yang masih dipertahankan buat bawa-bawa barang. Sementara joknya desainnya mirip-mirip, tapi katanya ada perbedaan dikit. Dan kalau kita lihat di bawah joknya itu dia, nah ini nggak berbeda ya dari yang sebelumnya, masih ada kompartemen yang lumayan luas. Tapi kayaknya nggak muat kalau kita bawa helm di sini. Tangkinya juga masih sama seperti generasi sebelumnya. Sekarang kita lihat di bagian belakangnya yuk. Nah, ini bisa dilihat ya, desain lampu belakangnya sekarang beda banget, walaupun masih bulat kayak yang lama. Tapi sekarang tuh dipisah gitu bagian atas bulatnya. Jadi ini ada bodi lagi, ini lampu gitu. Jadi kepisah gitu. Dan dia modelnya udah LED, ada kayak 3 kotak gitu, kayak bagian depan juga dibikin mirip gitu ya. Dan gua nggak tahu nih kalau atas ini fungsinya apa, apakah kalau ngerem semuanya nyala atau gimana. Coba kita lihat ya. Oh iya, kalau ngerem atas bawahnya ikutan nyala. Terus kalau dulu kan lampu sennya di bagian sini kecil gitu, sekarang lebih ke samping dan bentuknya tuh lebih gede lagi. Cuma dia masih pakai bohlam. Yang lama juga masih pakai bohlam sih. Terus kalau dilihat kaki-kakinya di sini dia masih pakai pertahankan ring 12 incinya, cuma desain palangnya tuh beda. Sekarang palangnya tuh gede-gede gitu, dan itu ada 5 palang yang bikin tampilan tuh lebih retro lagi, lebih jadul lagi, dan lebih nunjukin nuansa Jepang sih menurut gue. Kalau soal mesin, dia masih sama, pakai mesin 110 cc, 1 silinder, SOHC, PGM FI, dan masih pendingin udara. Dan tenaganya tuh sampai 8,8 dk, dan torsinya sampai 9,2 Nm. Sekarang kan dah nih, gue bahas semua soal Scoopy, kita langsung cobain motornya yuk. Ya, tiba-tiba di sini aja. Motornya nggak ada. Tapi bisa lihat tuh di belakang gua ada area test ride-nya Astra Honda Motor ya. Gede banget, dan ini emang lagi sesi test ride. Tadi gua udah nyobain, ini ada batch kedua. Dan gimana sih hasilnya sih?
New Honda Scoopy ini dipakai test ride tadi. Selama nyobain sih ada beberapa hal yang gue catat ya. Salah satunya itu adalah dari segi handling itu enak, dia emang nggak beda jauh lah ya konstruksinya sama Beat juga, apalagi Beat Street karena peleknya juga sama-sama ring 12, lebarnya juga mirip. Jadi buat tikungan-tikungan tadi tuh enak banget. Mungkin tadi kerekam kali di kamera ada bunyi srek-srek dikit, itu emang sampai bisa apa ya, bagian bawah motor itu bergesekan dengan aspal karena emang gue tadi coba miring banget kayak gitu. Terus kalau buat posisi duduk sih ya buat gue yang tingginya 170 cm itu nggak terlalu tinggi banget, nggak terlalu rendah banget, jadi emang masih bisa napak dengan sempurna. Cuma yang gue selalu ini ya dari Scoopy itu adalah bingung gitu gue posisi duduknya karena emang dia compact banget. Jadi kalau gue mundur banget itu posisi joknya kurang pas, kalau gue maju banget kerasanya kayak sempit gitu karena mungkin emang gue gede aja gitu badannya. Kalau dipakai buat cewek-cewek mungkin lebih proporsional kali ya si Scoopy ini. Terus kalau dari performa itu dia dari berhenti kita buka gas itu enak banget, buat stop and go itu enak banget. Jadi responsif lah di putaran bawahnya. Cuma kalau udah ke tengah kayak tadi kan ada trek lurus, itu gue coba bejek itu lama naiknya, kayak nunggu dulu mungkin sekitar 50-60 km/jam baru dia ada lagi tenaganya berasa gitu ngisi lagi. Cuma karena treknya terbatas, emang performa keseluruhan dari Scoopy ini nggak bisa gua kulik lebih dalam ya, lebih lanjut gitu. Jadi bener-bener yang gue rasain ya tadi, kalau dari berhenti ya pasti responsif gitu, dibuka dikit dia langsung gelinding gitu motor. Tapi kalau udah di atas 30 km/jam itu agak lemot sih gue ngerasanya. Nah kalau dari motor ya gue coba ya tadi belok-belok gitu ya, pindah ke kanan langsung banting kiri segala macam, itu motornya enak, ringan gitu, berasa ringan, berasa lincah emang. Jadi kalau mungkin ini menggambarkan, emang kan jalannya belok-belok gitu, mungkin menggambarkan situasi perjalanan dalam kota yang kita sering selap-salip di antara kemacetan, selap-salip di antara mobil-mobil gitu. Ini bener-bener enak banget, radius putarnya juga jauh, jadi nggak usah khawatir lah kalau misalnya kita masuk jalan sempit atau di antara mobil yang celahnya sempit-sempit, itu pasti bisa banget. Oke, itu dia tadi review pertama kali ya melihat New Honda Scoopy dan langsung merasakan test ride si New Honda Scoopy ini di tempatnya AHM Safety Riding Park. Emang ada beberapa yang baru gitu kan, tapi yang gue harap mungkin lebih apa ya, Scoopy ini mungkin ada 125 cc gitu kan ya, jadi lebih ada isinya nih, gennya di 110, Scoopy di 125, terus di 160-nya ada si Stylo, jadi rentangnya tuh banyak gitu. Tapi ternyata dia hadir 110 cc. Nah buat harganya si New Honda Scoopy ini dibanderol dengan 4 varian ya, jadi 2 varian terendah itu dibanderol dengan harga 22,5 juta, terus si varian yang tertinggi ini si Prestige sama Stylish ini dibanderol 23,3 juta untuk on road Jakarta. Jadi gimana menurut lo? Menarik nggak sih Scoopy ini? Berikan komentar lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif selanjutnya. See you in the next video. Dadah!